sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Tsumma ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Khususan ila hadratin mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abu Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'awwin ala nashri hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul mukarramin, para asatidz, para alim bin ulama, para guru-guru, para muallim, para muallimat yang saya ta'alimi, para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kepada Allah atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, fadl dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk ketaatan dan ibadah yang telah dan sedang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah istiqomah bersama kita dan memberikan efek serta dampak yang maksimal. Karena bekas orang beribadah itu macam-macam. Bekas ibadah itu bisa jadi pahala, dan bekas ibadah juga adalah karakter serta akhlak. Maka ketika berpuasa, pesan Nabi Muhammad SAW, man lam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang belum bisa meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta pada puasanya, falaysa lillahi hajat, maka Allah enggak perlu, maka Allah enggak ada butuh pada puasanya. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu memang untukku dan aku yang memberikan pahala. Ada pahala, ada dampak sosial dari puasa. Pahalanya Allah yang memberikan ganjarannya, dampak sosialnya bahwa puasa harus mampu mentarbiyah kita, membawa pada karakter-karakter positif yang ada pada diri kita. Kalau puasa-puasa tapi lisannya masih menyakiti, lisannya masih dusta, dan perbuatannya masih zalim, mengambil hak orang lain dan yang lain, Nabi bilang itu nggak ada apa-apa puasanya, nggak ada dampak yang maksimal dari puasanya. Dan semua bentuk ibadah kita harus ada efek sosialnya. Makin kita rajin beribadah, makin baik kita kepada sesama kita, kan gitu ya. Makin kita terus-terusan sholat, makin bagus nih akhlak kita nih. Makin kita terus-terusan baca Quran, maka makin tertata kata-kata kita. Ketika orang benar beribadahnya, ketika orang sampai tujuan dari ibadahnya, maka dengan Allah dia baik, dengan makhluk Allah dia baik. Dengan Allah dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia dia makin akur, dia makin bagus, dia makin berukhuwah, dia makin menyayangi, dia makin mau khidmat, dia makin mudah memaafkan, dia makin mudah mengerti, dia makin mudah mengalah. Itu efek ibadah. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum yang fusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu balik kepada diri kamu sendiri. Makin kita berpuasa, makin gak egois kita, makin gak banyak syahwat yang liar pada diri
pada diri kita. Karena tadi kata Nabi, walaysa ilaihaja. Allah nggak perlu puasa orang kayak gitu. Ini nggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sampai ibadah kita kepada tujuan atau karakter inti dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya kata ulama ada 4 tahapan ketika orang ingin beribadah dan berhasil ibadahnya. Ada ibadah apapun, puasakah, baca Qurankah, sholatkah, dan yang lainnya, sedekahkah, itu semuanya harus melewati 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah takfir, takrir. Yang pertama adalah mengulang-ulang ibadah tersebut, terus diulang-ulang, ya. Terus diulang-ulang, nggak bosan-bosan. Di sini butuh perjuangan. Maka puasa nggak cukup Ramadan. Puasa nanti kita akan bahas, ada puasa Sya'ban kemarin, ada puasa Muharram, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa nanti puasa Dzulhijjah, puasa Arafah dan yang lain. Takrir, ulang-ulang aja terus. Belum nikmat Ustaz, iya. Belum istriku mau Ustaz, ngaji. Takrir, ulang-ulang terus. Di sini butuh sangat kesungguhan, dan di sini butuh benar-benar teman, butuh benar-benar kawan, karena masih mudah lepas dari ibadah di tahapan ini. Sekali kita bersedekah, 2 kali kita bersedekah, 3 lupa, 4 lupa. Takrir. Maka ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW di tahapan ini. Kalau kita ninggalin kodok, walaupun sunnah, ya, kita punya wirid, kita punya hizib, lupa, ketinggalan, ulang. Ya. Kalau biasa kita sholat duha 2 rakaat, hari ini kita tidak, besok 4 rakaat, terus begitu. Ya. Bahkan kita boleh menghukum dari kita sendiri di tahapan ini. Ini butuh betul-betul mujahadah, butuh betul kesungguhan. Takrir, ulang-ulang terus, maka ibadah nggak ada 1 kali, sholat sehari 5 kali. Ramadan nggak cukup 1 hari, 30, 29, 30 hari. Begitu orang membaca Quran nggak cukup 1 kali, nggak ada ibadah yang cukup dilakukan 1 kali. Zakat, udah Ustaz, zakat tahun kemarin, tahun ini zakat lagi, tahun besok zakat lagi, terus zakat lagi. Takrir, terus ulang-ulang. Nah, kita waspada nih, kita apa nih? Bisa naik kelas, naik makom, naik ke tahapan selanjutnya. Namanya takrir, pakai kok. Takrir, yaitu mulai ibadah itu menetap pada diri kita. Menetap itu kalau kita ninggalin, aduh, gak ada sesuatu lagi lah. Ngaji yang sudah kita lakukan, ketika ketinggalan, ada seperti nggak lengkap nih. Sholat dan yang lain sudah menetap menjadi amaliyah kita. Kalau baca Quran itu, kalau hafal Quran itu sudah otomatis, sudah otomatis kayak Al-Fatihah, udah nggak pakai mikir lagi. Ada yang mikir baca Al-Fatihah? Enggak, An-Naba banyak banget mikirnya. Ini sudah takrir, sudah menetap, tapi belum jadi karakter, belum. Masih agak goyang-goyang gitu. Kemudian naik di tahapan yang ketiga, makom yang ketiga, kelas yang ketiga dari satu ibadahnya. Dia akan ada ta'athir, ada bekasnya. Nah, ini mulai jadi karakter. Ada bekasnya. Ahli puasa, ahli Quran, ahli sedekah, ada yang lain. Ada sudah mempengaruhi karakter kita, bahkan dalam bermuamalah. Kalau orang udah biasa puasa, begitu ketemu makanan, udah nggak banyak lagi makannya. Udah mulai makan apa aja jadi. Udah nggak marah-marah lagi soal makanan. Sudah ta'thir, udah membekas. Bukan bekas-bekas zahir, bukan, ya. Kurus banget. Wah, ini bekasnya kurus ya. Kurang gizi mungkin. Ini ta'thir, membekas. Kalau wirid, ya sudah ada bekasnya pada diri.
puasa begitu, sholat begitu, sedekah juga begitu. Kalau orang mudah takdir dalam sedekah itu nggak betah aja. Kalau pegang sesuatu terlalu banyak, maunya bantu aja. Udah nggak tega lihat orang itu satu. Walaupun di jalan, walaupun sekilas. Aduh, ini takdir udah ada bekasnya, udah berkarakter, udah istiqamah, udah menjadi kebiasaan dan sudah ada bekas pada diri. Yang keempat baru tanwir. Yang keempat adalah ada nur. Ibadah itu akan menciptakan nur. Nur itu apa Ustaz? Serem. Bercahaya wajahnya. Enggak. Nur itu artinya seperti cahaya nih, berdampak kepada lingkungannya, berdampak kepada orang lain. Begitu orang duduk sama dia, orang pengen ikutan baca Quran. Orang dekat sama dia pengen ikutan berpuasa. Orang dekat sama dia pengen ikutan ngaji. Orang dekat sama dia pengen ikutan sholat, pengen ikutan sedekah. Nawwaro yunawwiru, sudah menerangi sekitarnya. Maka kita disuruh duduk-duduk itu sama ulama, orang-orang soleh yang sudah bercahaya, orang yang sudah punya nur, orang yang sudah kita melihatnya aja ya Allah. Kalau lihat orang-orang soleh bawaan, lihat wajahnya pengen sholat, pengen ambil wudhu. Baru belum ngomong nih belum, tapi kok adem amat ya, kok tenang amat ya, kok enak ya, orang nyaman duduk bersama. Jadi amalia yang sudah tanwir, sudah bercahaya, memberikan efek kepada orang lain, sudah berdakwah dengan kehadirannya. Kalau ulama itu disebutnya hukama, bukan kibar lagi. Kibar itu ulama besar. Dan kalau hukama itu hadirnya dia di satu tempat sudah memberikan hikmah, sudah memberikan dampak. Pernah kita lihat orang datang, ya Allah tenang amat ya, hadir doang padahal biasa-biasa aja, pakaiannya biasa ya, duduknya juga kadang kaku di depan, tapi hadirnya ada dampak lain. Tanwir dari setiap ibadah kita kudu nyampe ke tahapan yang keempat ini. Yang pertama takrir, ulang-ulang terus, jangan bosan ya. Kadang ada goyangnya Ustaz, kadang semangat betul, kadang orang ya memang begitu. Yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang, tapi seringnya berkurang. Maka butuh saling menasehati, saling mengingatkan, saling mengajak. Yang kedua takrir sudah netap jadi satu kebaikan. Yang ketiga takdir sudah berbekas. Yang keempat tanwir sudah berdampak ke yang lain. Kan mudah-mudahan puasa kita sampai puasa, kita bicara puasa itu terus kan, jangan berhenti puasa. Setelah Ramadan tidak ada puasa yang lain. Hadirin